اللهم صل وسلم وبارك وتحنن على سيدنا ومولانا محمد الكريم الذي يقضي به الكريم كل رجاء ومقصود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مباركا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العالمين العاملين المخلصين الصديقين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع أرواح أزواجه وأولاده وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونخص خصوصا إلى جميع أرواح مشايخنا وشيخاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمنا ومعلماتنا. ونخص خصوصا إلى روح الشيخ ابن عطاء الله السكندري وإلى جميع أرواح آبائه وأمهاته ومشايخه وشيخاته وإلى جميع أرواح تلامذته وتلميذته. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارض عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وارض عنه واجعل الجنة مأواه. وشغل الليل لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 24 ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Tukahkihu ngakak siapa kamu, ngakak siapa kamu, bidhahki dengan tertawa ngakak maksudnya. Ka'annaka seakan-akan siapa kamu, jawastah melewati siapa kamu, as-sirata pada sirat, wa asartah dan kamu menyeberangi an-nirona api neraka. Kamu itu kok bisa, maksudnya seandainya dibahasakan ya, kamu itu ngakak dengan tertawa, ngakak terus, tertawa terus, seakan-akan kamu itu nggak punya beban, seakan-akan kamu sudah melewati sirat maksudnya sudah ada di batas aman ya, dan kamu sudah melewati api neraka. Ini memang gini ya, para sufi itu apalagi para pemula memang tidak disarankan banyak ketawa, karena banyak tertawa itu selain di Al-Quran jelas ya, faliyadhaku qalilan wal yabku katsiran, maka tertawalah kalian sedikit dan menangislah dengan banyak. Juga tertawa itu bisa menghitamkan hati, mengeraskan hati. Dan juga kalau kita sedang belajar menahan, memegang rasa, jadi di Thariqat itu ada nanti zikir kelas rasa ya. Zikir kelas rasa itu yaitu mengingat Allah dengan rasa, dengan kesadaran. Jadi mengingat Allah dengan kesadaran itu latihan zikir, selalu sadar akan Allah. Biasanya bisa diajari untuk kuat berjam-jam ya. Itu biasanya kalau tertawa ngakak, memang rasa kita kepada Allah itu, kesadaran kita kepada Allah akan hilang. Atau minimal ya seandainya air teh atau kopi itu, kopinya atau tehnya itu sangat sedikit sehingga sangat kalau teh itu tidak terlalu kuning tapi kayak putih-putih gitu ya. Artinya tidak mendidih, zikirnya tidak mendidih, minimal zikirnya tidak mendidih, anget-anget kuku. Biasanya yang zikir anget-anget kuku ya tidak asarnya kepada jiwa tidak terasa. Asarnya kepada jiwa tidak terasa, tidak membuat nangis, tidak membuat indah, tidak membuat senang, tidak ada nikmatnya. Tetapi ya selama masih bisa ingat Allah, menyadari akan Allah ya alhamdulillah ya, itu masih dikatakan tidak putus. Tetapi kalau sudah tertawa ngakak biasanya putus. Zikir rasa itu biasanya putus. Bisa juga nanti kita itu maksudnya perkataan ini adalah
di dunia ini jangan terlalu ngakak bebas sebebas-bebasnya ya, karena kita ini tidak tahu kita ini di akhir ajal kita itu selamat apa tidak. Artinya harus ada khauf, walaupun walaupun kita itu dianjurkan untuk roja, mengharapkan karunia Allah, mengharapkan pengampunan Allah, tetapi jangan terlalu lepas rojanya, harus ada khaufnya. Artinya tidak terlalu ngakak dengan tertawa sangat berlebihan, atau sering ngakak kayak orang sudah selamat dari neraka gitu, kata beliau. Idza lam yakun bainaka, jika tidak ada bainaka antara itu di antara dirimu wa bainallahi, dan itu di antara Allah wira'un apa kewaraan, sifat wara, yuhjizuka yang menghalangimu anil ma'asi dari maksiat idza khalauta, jika kamu sedang sendiri. Jadi kamu kalau tidak jangan merasa bahagia, kata beliau. Jika kamu jangan ngakak terus, jangan tertawa terus jika kamu ketika sendirian itu tidak takut kepada Allah. Ini penyakitnya orang sekarang ya. Kalau sendirian, kalau bersama orang kita itu mungkin masih takut. Sebentar-sebentar astagfirullah. Kalau sedang bersama orang, sebentar-sebentar Allah, alhamdulillah, subhanallah. Tapi kalau sudah sendirian kadang kita sangat binal. Apalagi di zaman kemudahan mengakses internet ya, itu. Jadi dan memang yang namanya orang jujur di dalam takutnya kepada Allah itu jika di hadapan orang banyak takut kepada Allah, di hadapan ketika sendirian juga takut kepada Allah. Jadi kata Syekh Musannif, jika kamu tidak punya rasa warok ketika sendirian, tidak hati-hati ketika sendirian, tidak punya rasa seperti itu, maka jangan terlalu tertawa bebas. Kamu tidak aman kalau seperti itu. Wa illa, jika kamu masih tetap seperti itu, tidak punya rasa takut, rasa warok ketika sendirian, takut untuk bermaksiat ketika sendirian, fadha'it turabah, maka letakkanlah apa abu ala ra'sika, atas kepalamu. Jadi memang Sibla Athaillah Sakandari ini ya, seakan-akan tujuannya itu supaya kita itu menyesal akan dosa. Sehingga di antara cara beliau, ini saya menemukan 3 kali ya. Di awal-awal ada ini, ketika bab taubat. Terus ketika bab apa itu ada menemukan, maksudnya kita itu melumuri kita dengan kotoran, dengan debu. Dan sekarang ada seperti ini. Artinya apa? Kita itu perlu melumuri wajah kita, kepala kita dengan debu supaya kita merasa sebagai lambang penyesalan dan kita merasa hina, merasa berdosa seperti itu. Itu lambang bahwasanya kita menyesal dan hina seperti itu. Lambang. Sebenarnya walaupun dilumuri dengan kotoran dengan debu, kalau hatinya tidak menyesal ya salah juga ya. Tetapi sekiranya ketika kita melumuri kepala kita, wajah kita dengan debu itu, kita benar-benar merasa hina di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Seperti hinanya kotoran itu. Anggaplah kepala kita itu tidak ada, karena dosa kita, akhirnya kepala kita itu seakan-akan tidak ada hormat-hormatnya, tidak ada terhormat-terhormatnya. Sehingga tidak ada bedanya dengan debu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yakun, barang siapa lam yakun yang tidak ada lahu itu dimiliki man wiraun apa kewaraan, kehati-hatian, yujizuhu yang mencegah apa warahu kepada man an ma'asillahi dari maksiat kepada Allah, idza khala, jika dia sendirian, lam ya'ba, maka tidak mengurus Allah, siapa Allah, artinya tidak ngurusi siapa Allah, tidak menghiraukan siapa Allah bisain sedikit pun an amalihi dari amalnya. Jadi walaupun kita ahli ibadah ya, kalau melihat hadis ini, walaupun kita itu beramal baik kepada orang, terus ahli ibadah, tapi kalau ketika sendirian kita itu liar dan binal, tidak takut kepada Allah, Allah bisa saja tidak
tidak memandang kita, tidak menghiraukan perbuatan kita, amal kita. Jadi bisa saja kita tidak sukses-sukses, mengharapkan sesuatu tidak sukses-sukses, padahal sudah usaha atau berdoa tidak terkabul, padahal sudah berdoa sangat lama dan tidak dihiraukan oleh Allah, tidak dikabulkan. Ya bisa saja karena kita itu ketika sendirian tidak takut kepada Allah. Hati-hati. Jangan-jangan kita itu ketika sendirian tidak takut kepada Allah, tidak hati-hati. Maka lam ya'ba illahu bi syai'in min amali. Maka tidak menghiraukan siapa Allah bi syai'in sedikit pun min amalihi dari usaha nyaman, dari amal nyaman. La syai'ah yuhjiluka. La syai'ah tidak ada apa sesuatu itu mawujud yuhjiluka yang mempermalukanmu, yang mempermalukan siapa syai'ah kepadamu yaumul kiamati di hari kiamat misla dirhamin seperti dirham, 1 dirham amfak tahu yang kamu menafkahkan, yang kamu menggunakan kepada dirham fi haramin dalam perbuatan haram. Kata beliau, tidak ada yang yang lebih memalukan itu nanti di akhirat ya, di hari kiamat, daripada kita ternyata nanti dibuka di hadapan orang banyak, ternyata kita pernah mentasarufkan, pernah menggunakan 1 dirham, yang dirham itu yang dirham itu anugerah dari Allah, kita gunakan untuk maksiat. Itu mempermalukan sekali, malu sekali. Apalagi kan coba kita ya, kalau maksiat itu benar-benar ini sebenarnya mahal daripada amal baik ya. Sayyiat itu, maasi itu lebih mahal dari amal baik. Coba kita mau selingkuh atau mau telepon-teleponan sama cowok, sama cewek, video callan, itu kan butuh pulsa, butuh kuota kan gitu. Untuk berdosa itu butuh biaya. Untuk beli semuanya ke hotel ke apa itu kan butuh biaya mahal gitu kan. Jadi itu nanti sangat memalukan. Dengan ini juga jangan menganggap ketika bayar, ketika ngasih kepada orang, semuanya perempuan yang menjual itu atau laki-laki yang menjual itu, kalau memang tidak ikhlas jangan dianggap sedekah itu ya maksudnya. Nanti sedekah padahal ya sedekahnya karena pengen dilayani, pengen dicintai, ya beda, tidak dianggap nanti. Dan nanti malah mempermalukan, sangat mempermalukan nanti di akhirat. Karena tidak ada yang sangat memalukan, sesuatu yang memalukan daripada 1 dirham yang digunakan untuk kemaksiatan, untuk sesuatu yang haram. Apalagi berdirham-dirham ya. Kita berani berdirham-dirham untuk maksiat. Alhamdulillah seperti yang viral dulu itu kan ya. 100 juta hanya untuk berapa menit. 10.000 hanya untuk bermain sesuatu, 500 giga, 500 MB hanya dihabiskan hanya untuk melupakan Allah. Laisa sya'nuh, tidak ada apa urusan. Fiman di dalam orang, yarfuku yang lembut siapa man bikah terhadapmu, idza wafaqtahu jika kamu sepakat atau jika kamu punya mencocoki siapa kamu kepada man. Balis sya'nuh, bahkan sesuatu itu dianggap baik, maksudnya fiman ada bagi orang adalah orang yarfuku yang tetap baik bikah terhadapmu siapa man bikah terhadapmu idza halaftahu ketika halaftahu kamu menulayani, kamu tidak cocok siapa kamu kepada man. Jadi orang baik itu adalah bukan orang yang selalu baik kepadamu karena kamu baik kepadanya, tetapi kamu tidak baik kepadanya, dia tetap baik. Itu ya Allah yang bisa, dan Rasulullah atau para kekasih-kekasih Allah itu. Jadi kalau orang bisa seperti itu ya berarti dia ya Allah atau Rasulullah atau utusan Allah atau kekasih Allah. Kalau bukan Rasulullah berarti kekasih Allah. Sulit bisa seperti ini. Jadi orang tetap tidak sependapat denganmu, selalu berbeda denganmu,
tetapi kamu bisa berbuat baik seperti itu kepadanya. Itu akhlak yang sangat tinggi. Jadi seperti ini. Yang namanya akhlak yang sangat tinggi itu, yang namanya menghormati orang itu, kamu bicara dengan orang, bicara tentang sesuatu ya, tentang yang itu keahlianmu. Semuanya bicara tentang nahwu. Orang itu bicara tentang nahwu panjang lebar, sedangkan dia itu tahu nahwu itu baru pertama. Sedangkan kamu tahu nahwu sudah ngelotok ya, sudah sangat ahli. Hafal alfiyah, syarahnya hafal juga. Terus ada orang yang berbicara tentang nahwu di depanmu dan kamu tetap menghargai orang itu. Itu benar-benar orang yang seperti ini ya, orang baik kalau seperti itu. Lembut berarti akhlaknya itu sudah akhlak tingkat tinggi. Biasanya kita ya di sosmed, di sosial media, di grup WA, di FB, kalau ada orang bicara sesuatu, statusnya bicara tentang sesuatu yang itu adalah keahlian kita, biasanya kita itu gatal kan ya, untuk tidak komen gitu kan. Untuk tidak komen. Wa mimma, dan itu dari sesuatu yukhafu yang ditakutkan alaika menimpa kepadamu, muwalatul dzunubi, terus menerusnya berbuat dosa, liyastadrijukah supaya istijrad, melakukan istijrad siapa Allah kah kepadamu fiha di dalam maksiat, di dalam dzunub, wa yumkinuka dan memungkinkan siapa Allah kah kepadamu minha dari dzunub. Yang sangat menakutkan itu kata musannif adalah kita itu terus-menerus berbuat dosa. Jadi setelah berdosa ini berdosa lagi. Belum sempat baca istighfar berdosa lagi. Belum sempat baca istighfar berdosa lagi. Makanya sebaik apa-apa, walaupun kita pendosa, disarankan istiqomah baca istighfar. Sehari 1000, sehari semalam 1000, setelah saya sholat 200 umpama. Biar tidak seperti ini, muala itu kan terus-menerus, tidak ada yang nyela-nyelai gitu kan. Mualah. Jadi seumpama orang-orang yang daimul hadas itu kan, orang yang selalu hadas atau yang selalu kencing, keluar kencing terus itu kan ketika wudhu dan sholat itu harus mualah kan ya. Jadi wudhu langsung sholat itu, mualah terus-menerus. Jangan sampai ada yang menyela-nyelai. Gitu. Takutnya kita seperti itu juga ya. Dosa kita itu selalu dosa terus, belum istighfar selalu dosa. Kenapa kok seperti itu ditakutkan? Takutnya itu istidraj dari Allah. Jadi oleh Allah kita itu diberi kemungkinan, diberi kesempatan untuk berdosa terus. Yang akhirnya kita lalai, akhirnya keburu mati, murah-murah mati. Itu kan ya bahaya. Karena kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fadarni, maka biarkanlah aku waman yukadzibuka, dan orang yukadzibuka yang mendustaimu bihadzal hadisi, terhadap Al-Qur'an ini. Maksudnya orang yang mendustakanmu, orang yang mendustakan terhadap Al-Qur'an ini, aku yang ngurus, aku yang membuat dia celaka. Sanastadrijuhum, aku akan mengistidraj mereka. Kami akan mengistidraj mereka min haitsu la ya'lamun, dari sekiranya mereka tidak menyadari. Jadi orang-orang yang membangkang, kata Allah itu, yang tidak percaya terhadap apa yang dibawa Nabi Muhammad, itu urusan saya Muhammad. Mereka itu urusan saya. Aku akan membuat mereka itu celaka tanpa mereka sadari. Karena kenapa? Karena dibuat enak terus oleh Allah. Terus berkhianat kepada Allah, tetap sehat seperti itu. Kita juga kalau seumpama kita itu banyak maksiat tetapi masih sehat, banyak makan barang haram tetapi masih sehat, itu hati-hati, itu takut istidraj dari Allah. Seperti itu. Jangan-jangan nanti moro-moro kita mati ketika, atau jangan-jangan sakit kita itu nanti luar biasa sekali, sangat parah. Banyak yang seperti itu kan ya. Jadi orang yang rentenir itu, dia itu sehat-sehat kaya gitu, kaya. Di akhir, di umur 50-an moro-moro sakitnya luar biasa, dor gitu kan ya. Sakitnya luar biasa, terus akhirnya untuk pengobatan sakitnya itu semua hartanya hilang.
Ya takut seperti itu. Itu masih mending ya. Takutnya dia mati dalam keadaan masih jadi rentenir kan gitu. Menikmati dunia, moro-moro mati. Menikmati uang haram, moro-moro mati. Oke. Ingkanat ma'aka inayatun, kata musannif. Ingkanat, jika ada ma'aka itu bersamamu, inayatun apa perhatian, maksudnya semangat dan perhatian, kesungguh-sungguhan. Yang fa'ukal qalilu, yang fa'uka maka manfaatkah kepadamu al qalilu apa harta yang sedikit atau fasilitas yang sedikit atau waktu yang sedikit. Wa illam takun laka inayatun, dan jika tidak ada laka bagimu inayatun apa perhatian, lam yang fa'uka maka tidak manfaatkah kepadamu al katsir apa yang banyak. Jadi kalau orang itu semangat, rajin ya, perhatian, ya walaupun waktunya sebentar, hartanya sedikit, ya bisa mengambil banyak ilmu ya. Kan dalam mencari ilmu itu watulu zamanin istilahnya. Watulu zamanin, panjang waktunya. Tetapi panjang waktunya ini jangan salah paham. Panjang waktunya itu adalah panjang belajarnya. Jadi kalau walaupun mondoknya 1 tahun tapi belajarnya tidak sungguh-sungguh, padahal waktunya 1 tahun, 10 tahun semuanya, 10 tahun itu tidak manfaat bagi dirinya karena ketika di dalam masa pembelajaran 10 tahun dia tidak sungguh-sungguh. Walaupun cuma seumpama itu hanya satu tahun atau bahkan 1 bulan, kalau sungguh-sungguh ya bisa manfaat. Sama harta yang sedikit. Harta yang sedikit kalau dia sungguh-sungguh ya akan manfaat daripada harta yang banyak kalau tidak sungguh-sungguh. Sama juga zikir yang sedikit, kalau kita berusaha untuk benar-benar ingat, benar-benar khusyuk kepada Allah, maka akan cepat kerasa ke dalam jiwa efek dari zikir itu. Kalau walaupun banyak seumpama, zikirnya banyak beribu-ribu, tetapi terpaksa zikirnya tidak khusyuk kemana-mana, ya tidak terasa manfaatnya. Tetap sifatnya sama, masih suka pemarah, tidak tenang hidupnya. Yang awalnya zikir itu tatmainnul qulub, ternyata kok tetap tidak tenang. Padahal ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah itu hati bisa tenang. Ini kok saya zikir yang banyak ribuan-ribuan kok tetap tidak tenang. Takutnya tidak ada inayah ketika kita zikir itu. Ketika kita berzikir tidak ada inayah. Sama kok sekolah 4 semester semuanya. 8 semester kok nggak alim-alim kan. Nggak seperti mereka yang kursus, yang satu, atau gini, sekolah bahasa Inggris 4 tahun. Nggak alim-alim bahasa Inggris. Ternyata kursus ke Paris semuanya cuma 5 bulan, ternyata kok bisa. Ya berarti yang sedikit itu ada inayah itu. Inayah. Inayah itu kesungguhan ya, atau pertolongan dari Allah. Inayah itu bisa bermakna pertolongan dari Allah. Jadi kalau kita ada pertolongan dari Allah, sedikit pun itu ya banyak manfaatnya ya. Ya pertolongan ya tergantung kehendak kita kan ya. Kehendak kita pertolongan. Kalau kita tidak mengharapkan pertolongan ya tidak ditolong oleh Allah. Tanda-tanda kita tidak mengharapkan pertolongan ya kita lalai, malas kan gitu. Oke, terus. Walau kushifa angkal hijabu, seandainya dibuka angka terhadap al-hijabu darimu, angka darimu al-hijabu hijab, tirai. La ra'aita maka kamu akan melihat kulla syai'in, semua sesuatu, natikon pada yang berbicara, musabbihan yang bertasbih lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin naksu tetapi kekurangan fika itu di dalam dirimu, wal hijabu minka dan hijab itu minka darimu. Seandainya kita itu oleh Allah dibuka tirai ya, dibuka hijab, maka kita akan melihat semua sesuatu itu berzikir kepada Allah, semuanya berbicara. Akan tahu orang itu bohong apa tidak. Ya orang itu sendiri yang berbicara, dia bohong. Ada kan para wali itu, para guru-guru yang tertentu itu, para dosen-dosen yang wali, tapi ketika tanya kepada muridnya, kamu dari mana? Kamu kok nggak ngerjakan? Saya gini Ustaz. Itu nanti mahasiswanya yang ditanya itu
jiwanya yang bilang, enggak Ustaz saya enggak gini kan. Nggak nyambung. Halo. Kenapa ini? Oke, terus ya. Mana itu? Tetapi kenapa kok kita tidak bisa mendengar tasbihnya makhluk-makhluk Allah di sekitar kita? Ya karena kita terhijab ya. Kekurangan itu di dalam diri kita. Karena ada kekurangan dalam diri, banyak dosanya, hijab dari kita sendiri. Seperti itu. Ma aktsara ihtirasuka ala badanika. Betapa banyak ihtirasuka apa perhatianmu ala badanika terhadap fisikmu. Wa ma arkhasu. Dan betapa murah dan betapa sedikit dinukah apa agamamu alaika terhadap dirimu. Sering kita kan ya, kalau terhadap perawatan fisik kita itu sangat semangat ya. Tapi perawatan rohani, perawatan mental kita itu, perawatan ilmu untuk nutrisi intelektual kita itu malah seadanya, tidak sungguh-sungguh seperti itu. Makan lapar sedikit kita makan, bahkan masih ngemil banyak sekali. Tetapi kita tidak mau baca buku seperti itu. Dan terhadap agama kita juga kita sangat murah sekali. Banyak tolerannya terhadap agama kita. Kita berdosa dibiarin, toleran maksud. Kita tidak bangun tahajud ditolerir. Kita tidak sholat duha ditolerir. Sering seperti itu kita. Tetapi kalau masalah makan enggak. Bahkan kalau pengen ya harus gitu kan ya. Walaupun hujan-hujan beli. Walaupun harus masak sampai 1 jam lebih ya tetap masak. Hanya untuk makan, yang makan nanti itu jadi berak kan gitu. Oke, terus. Laukila jika dikatakan, laka kepadamu, inna hadat ta'ama sesungguhnya makanan ini, masmumun itu diracuni, ada racunnya. Lam tanakta maka kamu pasti akan menghindar, minhu dari ta'am. Thumma lau hulifa, lalu seandainya disumpahi, maksudnya diajak bersumpah, lakah kepadamu bitolaki dengan cerai semuanya, innahu laisa bimasmu'in, bahwasanya innahu sesungguhnya to'am itu laisa bimasmu'in itu tidak ada racunnya, tatawakuf maka kamu akan tawakuf atau kamu akan diam anhu dari makanan itu. Bal lau ghasalta, seandainya kamu membasuh alwi'ah pada wadah makanan yang beracun itu, alladzi huwa fi alladzi, adapun itu makanan huwa itu makanan fi di dalam wi'a miroron berkali-kali, lanafarta maka kamu lanafarat maka akan lari, akan tidak mau maksudnya minhu dari wi'a, dari makanan nafsuka apa dirimu. Coba kita ya, seandainya orang ada yang mengatakan seperti makanan ini beracun, pasti kita itu tidak mau kan ya. Bahkan seandainya ada orang lagi, enggak, sumpah kalau ini makanan beracun saya cerai sama istriku, itu kita tetap tidak percaya. Bahkan kita akan ketika dibasuh makanan itu dibasuh, wadah makan itu dibasuh, ya kita masih ragu juga kan seperti itu, masih ragu. Selimah, lalu kenapa? La takunu, tidak ada siapa kamu kadzalika seperti itu, seperti sikap seperti itu. Maksudnya sangat gigih ya untuk menghindar dari makanan. Kenapa kamu tidak seperti itu? Sangat gigih untuk menghindar dari dosa, tidak sangat gigih untuk menghindar dari dosa. Sidi di dalam agamamu, kenapa kamu tidak seperti itu di dalam urusan agamamu? Wa kam lillahi, dan banyak sekali lillahi itu bagi Allah alaika terhadap dirimu, min ayadi dari nikmat-nikmat aksar yang lebih banyak, min ummika dari ibumu, innaha, jadi banyak kan nikmat-nikmat dari Allah itu, kasih sayang yang kita rasakan dari Allah yang lebih banyak dari kasih sayangnya ibu. Innaha sesungguhnya ubuka idza akhadatka,
jika mengambil siapa umuka kepadamu wa anta shaghirun, dan kamu dalam keadaan masih kecil, tulbisuka, memberi pakaian siapa memakai memakai pakaian kah kepadamu siapa umuka ahsanal malabisi, pada paling baiknya pakaian, fa in wasahtaha, dan jika kamu mengotori kepada malabis, takhla, maka mengambil atau mencopot siapa umuka alaika, darimu, alaika padamu, thiaban, dan mengganti pada baju yang lain, pada baju-baju yang lain, ukhra yang lain. Mifil waktu, pada saat itu. Wa anta ta'ti, dan kamu datang. Wa anta, dan adapun kamu ta'ti itu datang siapa kamu, ila mamlakatin, pada sebuah kerajaan, muzayyanatin, yang dihias, laisa fiha, yang tidak ada fiha di dalam mamlakah, maudi'u shibrin, tempat sejengkal pun, illa, kecuali wayasluhu, pantas apa tempat sejengkal itu, lisujud, untuk sujud alaihi, terhadap maudi. Tutallifu, kamu mengotori, faubaka, pada pakaianmu, watwasihuhu, dan mengotori, merusak, tutallifu, merusak ya, atlafa tutlifu, merusak siapa kamu, faubaka, pada pakaianmu, watwasihuhu, dan kamu mengotori kepada faubaka, bil maksiati, dengan maksiat. Tujla alaikal mahasinu, ditampakkan alaika, atas kamu, al mahasinu, apa keindahan-keindahan, fatajal, maka ternyata kamu bercepat-cepat atau kesusu-susu, biha, dengan keindahan-keindahan itu, terhadap sesuatu, yukaddiruhu, yang mengotori mahu kepada al mahasin, ya, kepada saubuka, minal maksiati, dari maksiat. Artinya kita itu sering ya diberi nikmat oleh Allah, yang nikmat Allah itu lebih banyak dari nikmat yang dikasih oleh ibu. Perhatian Allah itu lebih banyak daripada perhatian ibu. Ibumu saja ya, kalau kamu itu dikasih pakaian baru terus dikotorkan oleh kamu, oleh ibumu langsung dikasih baju yang baru ketika itu juga. Sama dengan Allah. Ketika kamu sudah habis uangnya, dikasih lagi oleh Allah. Ketika kamu, apalagi yang tidak terasa ya, sel-sel itu yang miliaran, ratusan miliar jumlahnya di dalam tubuh kita kan selalu berganti. Selalu diganti oleh Allah, selalu diganti. Nafas pun ya selalu diganti oleh Allah. Makanan pun selalu ada. Kalau nggak ada langsung dikasih oleh Allah. Kalau nggak ada langsung dikasih. Tapi kita tidak merasa itu. Bahkan kita itu sering mengotori nikmat-nikmat dari Allah itu dengan maksiat. Seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Ini bab lain sudah ya. Laisa kullu man sahabal akabiro. Tidak ada setiap seseorang sahabat yang ngancani, yang bersahabat, yang dekat, siapa man al-akabiro, kepada orang-orang besar, maksudnya para sufi-sufi besar atau para guru-guru, para kiai-kiai semua. Ihtada, mereka itu dapat petunjuk, bisa mengambil manfaat, maksudnya bisuhbatihim, dengan kedekatan mereka. Kedekatan mereka. Yaqul fala ta'jal, maka fala taj'al, maka janganlah kamu menjadikan suhbatal masyayikhi, pada kedekatanmu dengan masyayikh, kepada guru-gurumu, kepada mursyid-mursyidmu, illatan, sebagai alasan, sebagai ilat, fi amnikah, di dalam merasa amanmu, Famanirtarra billahi, barang siapa yang tertipu dengan Allah, faqad asahu, maka dia benar-benar maksiat kepada Allah. Li'annaka, karena sesungguhnya siapa kamu aminta, merasa aman siapa kamu, uqubatahu, pada siksaan Allah. Ini sering terjadi ya. Karena kita itu sudah dekat kepada seorang sufi besar, kepada seorang wali, kepada habib semuanya. Terus kita itu semena-mena ke orang kadang ya. Merasa aman dari dosa, merasa aman dari siksaan Allah.
Tidak bisa tidak ya, walaupun kita dekat kepada seorang wali, kita itu harus punya amal, punya tabungan sendiri. Mungkin saja ya orang alim itu bisa nyafati kita, karena memang di hadis ada keterangan bahwasanya yang bisa menyafaati itu orang alim dan orang syuhada bisa nyafaati. Tetapi kalau kita tertipu dengan hal itu, maka kita merasa aman. Akhirnya merasa aman, enteng akhirnya. Karena punya guru yang sakti, yang apa namanya, yang banyak barokahnya, lalu kita tidak wirita, mengandalkan guru kita semuanya. Karena punya guru yang sangat mustajab doanya, kita tidak belajar. Ya tetap nanti tetap bodoh ya. Dan bahaya juga kan ya. Memang barokah ada lah, kita imani itu ya. Tetapi masa kita tidak punya celengan sendiri, apalagi sampai kita lalai. Apalagi sampai kita berani berbuat dosa, berani lalai, karena kita merasa dekat dengan seorang wali kan gitu. Merasa dekat dengan seorang habib, wah. Itu. Lalu mengentengkan orang lain karena kita dekat kepada habib. Atau yang sering terjadi ya di pondok-pondok itu, orang yang dekat kepada kiai, khodamnya kiai yang sering masuk ke rumahnya kiai itu kadang merasa sangat dekat kepada kiai itu dan mengentengkan santri-santri yang lain seperti itu kan kadang ya. Atau karena merasa aman, biasanya dia itu sudah tidak kalau dulu sangat hormat kepada kiainya, sangat takdim sekali, karena sudah merasa dekat akhirnya lalai, akhirnya tidak hormat lagi kepada anaknya, sudah tidak hormat lagi. Sering seperti itu ya, kalau tertipu dengan kedekatan. Lagi sekarang ya, kadang kedekatan itu dijual sekarang, dijual. Banyak kan, apalagi musim kampanye. Jadi musim kampanye dijual, padahal dia track recordnya tidak baik kan ya, dan juga tidak punya keahlian. Lalu ingin nyalon sebagai legislatif atau nyalon di DPR atau wali kota, lalu dia foto-foto sama kiai-kiai besar, lalu dijual. Itu lebih parah dari ini. Dijual, dijadikan alat kampanye gitu kan ya, selfie sama kiai-kiai dan dijadikan alat kampanye, dijadikan untuk membranding diri. Untuk mempromosikan diri. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, asalkan sesuai lah, sesuai dengan usahanya. Takutnya tidak sesuai dengan usahanya gitu kan ya. Kita membranding diri dekat dengan Habib Lutfi. Habib Lutfi kan seorang sufi. Ternyata kita tidak sufi kan gitu ya. Ya gimana kan gitu. Seharusnya kalau kita berani selfie sama orang-orang yang takwa, orang-orang yang sufi, ya kita malu kan kalau tidak takwa juga kan gitu. Malah sekarang kebalikan dari itu ya, dan lebih parah sekarang. Kita tidak takwa, tidak sufi, dan foto kita bersama orang sufi itu dijadikan alat kampanye, media kampanye. Begitu terus. Kama yakulul jahilu, seperti perkataan orang-orang bodoh, sahib tu sayyidi fulanan, saya bersahabat dengan sayyidi tuanku fulanan ini. Wa itu sayyidi fulanan, saya melihat sayyidi tuanku fulanan ini, wayad'una, dan mereka mengaku-ngaku da'awa, pengakuan kuluha semuanya, adapun itu semuanya da'awi, kadzibatun itu bohong, batilatun batal. Bahkan yang bagi lahum, bahkan seharusnya, karena yang bagi ada, yang siapa yang bagi siapa apa yang bagi seharusnya lahum bagi mereka, ayuzidahum, yaitu menambahkan, bisa menambahkan hum kepada mereka, subatul masyaihi, apa kedekatan dengan masyayikh itu, khaufan, takut kepada Allah, wa wajalan, dan kekhawatiran. Faqad sahabatil masyayikhu, maka benar-benar bersahabat al masyayikhu, siapa guru-guru, maksudnya para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah SAW, wa kanu, dan ada siapa al masyayikh, aksaru wajalan itu paling banyaknya wajalan, kekhawatiran, takutnya kepada Allah, wa mukhafatan, dan takwanya kepada Allah. Warubbama, jadi seharusnya kalau kita itu dekat kepada orang yang takut kepada Allah, kita itu merasa takut juga ya. Seharusnya jika kita kok malah kita itu tertipu.
merasa dekat dengan kedekatan kita dengan orang takwa, kok malah kita itu nambah enteng beribadah, tambah berani berbuat dosa, karena kepedean kita itu dekat dengan orang yang takwa, dengan orang yang wali, dengan habib, dengan ulama, dengan kiai, dengan mursyid, atau bahkan kita berani berbuat dosa, bukan hanya dosa kepada diri sendiri, dosa kepada orang lain, ngentengkan orang lain, apa kamu itu kan ya, sering seperti itu, karena merasa dekat dengan habib saya semuanya, merasa dekat dengan Lutfi semua. Oke, itu titik ya. Warubbama kanal ghaniyyu ghina, dan kadang ada, sering karena ada al-ghina apa kekayaan, daf'an itu mencegah, wal faqru jam'an, dan kefakiran jam'an itu membuat orang bisa fokus kepada Allah. Jadi kadang, sering sekali ya, kekayaan itu mencegah kita dari Allah, dekat kepada Allah. Dan kadang fakir itu malah membuat kita itu dekat kepada Allah, karena tidak repot dengan dunia ketika fakir. Akhirnya banyak waktu untuk bisa beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan ketika kita kaya, moro-moro kita tidak ada punya waktu karena ngurus ini, ngurus bisnisnya, ngurus ini, yang biasanya bisa sholat malam akhirnya tidak bisa sholat malam karena kerjanya sudah sangat lama, mengepak paketan-paketan orang, pesanan-pesanan orang kan gitu. Kalau nggak ada pesanan sedikit, kita bisa tidur dan bisa tahajud gitu ya. Tapi setelah banyak pesanan, sering seperti itu. Li'annal faqata, karena sesungguhnya apa kemelaratan, tuhawwijuka, bisa membuat hajat, bisa membuat butuhkah apa al-faqah kepadamu, antadarra'ah, untuk kamu bertadarru ilallah kepada Allah. Wal faqatu, dan adapun kefakiran, kemelaratan, tajma'uka, bisa membuat kamu fokus kah kepadamu, Allah kepada Allah. Wal faqatu tajma'uka anillah ala Allah, dan kefakiran atau kemelaratan yang bisa membuat kamu fokus ala Allah kepada Allah, khairun, itu lebih utama, lebih baik, min ghinan, dari kekayaan, yaqta'uka, yang memutus apa kekayaan kah kepadamu, anku, dari Allah. Sering kan ya, gara-gara kita punya cobaan yang awalnya kita itu ketika sholat itu ya tidak pernah khusyuk, sujud tidak pernah nangis, bangun malam memang bangun malam, tapi ketika bermunajat kepada Allah tidak sampai nangis, tidak sampai gini. Baru setelah diberi cobaan oleh Allah, istighfar kita sangat lumayan nyambung, dan bangun malam kita lumayan nikmat karena benar-benar minta kepada Allah. Sering seperti itu. Diberi cobaan, dan menurut beliau kefakiran atau kemelaratan yang membuat kamu dekat kepada Allah, bisa sambung kepada Allah, bisa menyatu dengan Allah, itu lebih baik daripada kekayaan, daripada kejembaran yang membuat kamu putus dari Allah. Kama amarokah, seperti halnya memerintahkan siapa Allah kepadamu, an ta'rido, supaya kamu berpaling, anil maksiati, dari maksiat, umirtah, kamu juga diperintah, an ta'rido, kamu berpaling, anman, dari orang asa yang maksiat. Jadi kamu itu kan, kita kan diperintahkan untuk meninggalkan maksiat. Sebenarnya kita itu diperintah juga dari bergaul dengan orang yang ahli maksiat. Karena ketika kita bergaul dengan orang ahli maksiat, maka kita akan terdorong nanti untuk bermaksiat juga. Wa tad'u lahu, dan kamu manggil lahu, kepada aman asa, kepada orang yang maksiat, fil ghibati, di dalam ngerasani orang bergunjing. Wan nasu, jadi kalau kamu berteman dengan orang maksiat, kamu nanti bebas untuk bergunjing. Beda dengan temanmu itu orang yang takut kepada maksiat, yang waro, yang takut untuk bergunjing, kamu tidak bisa ngajak-ngajak mereka untuk berbuat dosa, untuk bergunjing ya. Tetapi kalau sama, ya sama saja nanti ya. Goal saja ya. Proposal kamu untuk berbuat dosa, ngajak mereka, goal terus. Ayo gini, ayo gitu. Ayo gini, ayo gitu kan. Wan nasul yauma, wan nasadan manusia al-yauma, pada hari ini, alal aksi, sebaliknya. Malah sebaliknya sekarang ya. Lebih suka berteman dengan orang yang jauh kepada Allah. Wa ma'asa ayyam fa'ukah, dan wa ma'asa, dan tidak bisa wa ma'asa itu, kalau asa itu kan mudah-mudahan ya. Wa ma'asa itu berarti tidak mudah-mudahan. Ayyam fa'ukah,
Artinya bisa saja ayam fa'ukah dan tidak bisa ayam fa'ukah bermanfaat saumukah kepadamu, saumuka apa puasamu, wa sholatuka dan sholatmu, wa anta taqa'u wa anta dan sedangkan kamu taqa'u itu menyerang fi irdi akhikah atau terjebak di dalam ngerasani atau di dalam metaqa'u menyerang saja ya. Fi irdi akhika di dalam kehormatan saudaramu al muslimi yang muslim. Jadi bisa saja kalau kamu itu selalu mempermalukan orang lain, mempermalukan saudaramu yang muslim, selalu menggunjingnya, baik di sosmed, selalu menyebarkan berita tentang keburukannya, bisa saja puasamu itu dan sholatmu itu sia-sia, tidak ada gunanya. Maksudnya seperti itu, tidak ada manfaatnya kepadamu. Sering kita ya, banyak bahkan konon ternyata sekarang penelitian sekarang itu orang agamis itu malah suka sekali menyebarkan berita-berita hoak, bahkan memproduksi berita hoak. Padahal dia agamis. Jadi dia sholat, setelah sholat buat hoak. Jadi dia puasa, setelah puasa dia menyebarkan hoak. Sering seperti itu. Ya itu tidak ada manfaatnya. Apalagi ya salah faham mereka. Takutnya juga salah faham ya. Ini yang sangat parah. Jadi mereka itu menggebu-gebu nge-share pihak yang mereka tidak sukai karena menurut mereka itu adalah jihad dengan HP kan gitu. Akhirnya mereka itu terjebak di dalam itu. Padahal sebenarnya mereka hanya tertipu saja. Yang menyuruh mereka berjihad, menyebarkan hoak-hoak itu, berita-berita yang menyudutkan orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu itu ya sebenarnya untuk demi politik itu, bukan demi agama. Akhirnya dia terjebak di dalam itu. Pokoknya sesuatu berita yang menyerang musuh politiknya, dia berani sekali menyebar. Alasannya kenapa? Karena oleh mentornya disuruh kita berdakwah melalui HP kita, gitu kan ya. Jadi akhirnya dia setelah sholat nyebar berita, nyebar aibnya orang, terus apalagi bohong ya luar biasa. Dan mentornya itu bicara kepada mereka bahwasanya jihad kita ini tidak bisa diam. Apa gunanya kita sholat? Apa gunanya kita puasa kalau kita tidak berjihad? Sering kan tertipu seperti itu kita. Padahal sebenarnya mentornya itu nyuruh kita berjihad seperti itu, menyebarkan berita yang menyudutkan pihak-pihak tertentu itu bukan demi agama, demi murni politik, murni persaingan politik kan. Kita tidak paham itu, banyak yang seperti itu tidak paham. Jadi di satu sisi dia hafal Quran, jadi ustadz, tapi di satu sisi dia penyebar hoak. Ya walaupun memang ada orang-orang tertentu itu memang pendosa. Masa nggak tega? Kalau saya nggak pernah menyebarkan, mohon maaf sebelumnya ya, artis-artis atau ustadz-ustadz yang terjebak di dalam perbuatan dosa mereka, yang sedang terjerumus di dalam dosa. Kalau mungkin karena saya banyak grupnya, kalau saya membaca iya ya. Jadi ada orang nge-share saya baca. Tapi saya pantang untuk menyebarkan. Gimana? Kalau menyebarkan saya hapus wajahnya gitu ya. Diambil manfaatnya saja, maksudnya untuk menjadi iktibar, tidak menyebut nama. Seperti itu. Kan aib mereka kan ya. Masa kita bahagia? Kecuali memang dalam rangka pendidikan, mempelajari. Ini loh semuanya. Kita harus hati-hati, takut seperti ini. Mungkin iya kalau seperti itu. Seperti itu ya. Nah, karena pembuat dosa itu kan mereka itu sedang dapat bencana sebenarnya. Sedang dapat bencana. Masa kita sebarkan kan gitu. Bisa saja takutnya kita itu nanti masuk di dalam hadis barang siapa yang mencela saudaranya karena perbuatan dosa, maka dia tidak akan mati sampai dia terjerumus ke dosa itu juga. Itu kan naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Oke, terus ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, jaddidu perbaruhilah imanakum. Siapa kalian
Jadi itu memperbaruilah siapa kalian imanakum kepada imannya kalian biqauli la ilaha illallah, dengan perkataan la ilaha illallah. Jadi sering-seringlah berzikir la ilaha illallah supaya menambah baterai iman kita, memperkuat iman kita. Jadi itu maksudnya memperkuat iman kita, memperbarui iman kita. Kita memang sudah beriman, tetapi iman kita ini kadang energinya itu tidak sampai membuat kita tercegah dari dosa. Dan iman kita ini kadang saking tipisnya, saking lemahnya baterainya, tidak sampai membuat kita semangat berbuat kebaikan, semangat berbuat sunnah. Seperti itu. Bahkan iman kita kadang tidak bisa mencegah kita untuk bermalas-malasan, untuk bahkan berbuat dosa. Maka perbarui iman kita itu dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi itu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ngaji seperti ini termasuk tajdidul iman ya. Ngaji-ngaji seperti ini itu termasuk dalam rangka memperbarui iman. Fadalla dzalika, maka menjelaskan, maka memberi petunjuk dzalika apa hadis ini ala annahu terhadap sesungguhnya sesaan yahsulu bisa hasil, bisa terjadi lahu bagi man ghubarul maksiati, apa debu-debunya maksiat, wa danasul mukhalafati, dan kotoran-kotoran mukhalafati berbeda dari syariat. Mukhalafah itu bertentangan dengan syariat, berbeda dari syariat. Jadi walaupun kita itu anggaplah tidak terasa kita itu berbuat dosa besar, kan kadang kita tidak merasa ya, karena seharian di kamar gitu kan ya, dan tidak bergunjing orang, tidak merasa kita sholat terus, kan kadang kita itu tidak merasa berdosa. Tetapi ingat ya, ada ghubarul maksiyah, debu-debu maksiat. Rumah saja, kamar ya, kamar saja itu, walaupun ditutup bagaimanapun, pintunya ditutup, jendelanya ditutup, pasti setelah dibuka pasti ada debu-debunya. Perlu disapu terus setiap hari sebenarnya ya. Sama dengan kita, walaupun sebenarnya kita tidak pernah keluar, ya sama, kita perlu banyak istighfar dan memperbarui iman kita seperti itu. Karena kita itu pasti takutnya maksiat kan ya, maksiat dengan buruk sangka kepada Allah, berburuk sangka pada orang, merasa ujub, kan bisa saja seperti itu. Ketika baca WA kita mengentengkan orang, kok bisa seperti itu, kan bisa saja seperti itu kan ya, timbul rasa sombong, kok bisa seperti itu dia ya, dalam hati kita, walaupun kita tidak sampai rasanan kan gitu. Oke. Wama kullu ghasyin, dan tidak semua kotoran, campuran kepalsuan yathuruhu bisa mensucikan hu kepada ghasyin alma apa air, bal rabba ghasyin, bahkan banyak apa kotoran, apa campuran, apa kepalsuan la yathuru tidak bisa mensucikan, tidak bisa membersihkan hu kepada ghash illan nar, kecuali api. Kadzabi, seperti emas, idza kana fi, jika ada fi dalam al-ghasyu apa campuran kuningan summa fakadzalikal usatu, begitu juga orang yang ahli maksiat, min hadhil ummah, dari umat ini, la yahlusunahu ya la yuslihuna, mereka tidak bisa memperbaiki siapa mereka lidhul jannah, untuk masuk surga, la yasulu, tidak pantas mereka lidhul jannah, untuk masuk surga, hatta tutahhiruhum, sampai membersihkan hum kepada mereka annaru, apa neraka. Jadi karena seperti ini ya, kalau sudah kadung kotor, kalau sudah kadung bercampur, air itu tidak bisa mensucikan, membersihkan barang-barang tertentu. Kalau sudah kadung karatan, bahkan kadang harus dikerek dengan sesuatu yang sangat tajam kan, yang sangat menyakitkan kan. Sama. Kadang emas itu, campuran emas itu tidak bisa benar-benar murni kalau sudah tercampur kan. Untuk memurnikan harus dipanaskan dengan api. Takutnya kita seperti itu ya. Kalau sudah hati kita sangat kotor, karatan itu, takutnya kita butuh bencana gitu kan ya, butuh bencana, butuh pelajaran yang sangat menyakitkan seperti itu, untuk supaya kita bisa benar-benar ikhlas kepada Allah. Seperti itu. Untuk supaya kita benar-benar kembali kepada Allah. Makanya di sini maksudnya hati ini selalu dibersihkan, selalu dibersihkan. Jadi itu diperbarui. Takutnya kalau sudah kadung kotor, itu sakit nanti. Untuk bisa dibersihkan lagi itu sakit, atau lama sekali kan gitu ya. Kalau sudah terjebak di dalam
dengki kepada orang, takutnya sulit untuk mengobati dari kedengkian, dari sifat-sifat dengki, dari sifat-sifat kikir. Oke. Atau kalau sudah hati kita itu sudah diselimuti oleh kemalasan, malas terus, akhirnya kita takutnya sulit lagi untuk bisa semangat. Baru semangat kalau sudah mengalami kegagalan. Ketika ngetes ini ternyata gagal atau dipermalukan orang. Itu dipermalukan orang atau kegagalan itu kan seperti api kan itu. Harus sesuatu yang menyakitkan. Takutnya seperti itu. Takutnya penyakit malas, penyakit tidak giat itu dihilangkannya itu harus dengan sesuatu yang menyakitkan kan seperti itu. Takutnya seperti itu. Maka setiap hari semangat kita ini harus dicas terus ya. Iman kita ini harus dicas terus supaya tetap semangat. Oke, sampai di sini menurut saya ya. Sallallahu yang fana maluna alimuna malam. Monggo saya pasrahkan lagi kepada Mbak Arika. Baik, terima kasih disampaikan. Dibuka kesempatan bertanya untuk peserta kajian pada sore hari ini. Bisa langsung raise hand atau diketikkan di kolom chat. Barangkali ada yang ingin bertanya maupun menyampaikan pendapatnya. Izin bertanya, Yai. Sebagai remaja atau anak muda ini kan pastinya tidak akan terlepas dari ketertarikan antar lawan jenis. Nah, ketika sudah masuk ke dalam lingkaran tersebut, pasti tiap hari, tiap waktu remaja atau pemuda yang bisa dikatakan bucin itu memikirkan laki-laki, memikirkan wanita yang ia cintai. Nah, yang saya tanyakan ini, apakah memikirkan laki-laki atau perempuan tersebut terus-menerus ini termasuk maksiat? Apakah juga termasuk gubarul maksiat tadi? Matur nuwun. Ya maksiat loh Mas, nggak bisa diragukan lagi maksiat itu ya. Mas, tapi ada yang menyelewengkan gini, Yai. Ini untuk penyemangat apa itu loh, Yai? Untuk penyemangat lah katanya gitu. Oh, penyemangat belajar, Mama. Ya, seperti itu boleh. Ya, nggak apa-apa lah penyemangat belajar, tapi nggak usah diingat-ingat lah. Waktunya sholat ya sholat nggak usah diingat gitu. Jangan sampai ingatnya dia itu menggugurkan zikirmu kan gitu. Bagi orang sufi itu ya mengingat selain Allah dan mengingat itu sampai menghilangkan Allah ya dosa ya. Apalagi mengingatnya kaum muda itu takutnya sampai sambil syahwat, itu kan tambah bahaya juga, dosa kan. Melihat-lihat wajahnya, takutnya ya syahwat kan. Ya diingat nggak apa-apa lah, diingat nggak apa-apa sebagai penyemangat. Tapi nggak usah ditelepon terlalu lama sampai video callan kan gitu. Takutnya apalagi sama-sama sendirian di dalam kamar, walaupun jauh, tapi kalau bisa video callan kan bahaya itu. Hindari itu menurut saya. Dan juga yang harus dihindari juga itu selalu kelihatan berdua di depan umum. Ini yang rugi pasti perempuannya ini. Sering kelihatan berdua di depan umum. Itu kan mematikan pasar si perempuan. Padahal ketika pacaran, pacar itu tunangan saja belum tentu jadi kan. Kok sudah sering kelihatan berdua, goncengan berdua. Siapa tahu perempuannya itu ada yang naksir kepada perempuannya itu. Akhirnya ketika dia kelihatan berdua, sering kelihatan berdua dengan seorang cowok, akhirnya dia penilaiannya itu tambah negatif. Terus ternyata tidak jadi sama yang sering berduaan itu, sama cowoknya. Akhirnya apa nanti? Akhirnya yang rugi. Wah, dia sisanya dia. Perempuan itu yang rugi pasti perempuan. Putus, kalau laki-laki sering putus, kamu hebat. Banyak menghabiskan cewek kan. Tetapi kalau cewek sering putus, itu bukan hebat ya. Malah dianggap sisa-sisa.
Ini di masyarakat kita seperti itu. Sebagai penyemangat ya nggak apa-apa lah Mas. Tapi kalau diingat-ingat sampai sholat ya tetap ingat gitu ya. Sebagai penyemangat kerjamu atau sebagai penyemangat kuliahmu ya nggak apa-apa lah. Saya punya teman dulu ya, Imdad Robbani namanya, gurunya anaknya Zuhri Python. Dia itu suka kepada seorang perempuan ketika kuliah, cinta lah. Tetapi beliau itu masya Allah, dia suka itu ke kelas kan satu kelas sama saya ya. Yang dia suka juga satu kelas. Dia itu gak pernah melihat. Kalau mau tahu dia ada, yang dicintai itu ada apa enggak di kelas, nanya ke saya. Yardo, orang itu ada. Tanya ke saya. Kenapa enggak dilihat sendiri Ra, kata saya. Enggak. Selain dia malu ya takut dosa kayaknya. Ya intinya ya apa ya Mas ya. Ya kalau sebagai penyemangat kerja, penyemangat kuliah ya enggak apa-apa lah. Tapi kalau diingatnya itu terlalu ya sampai tidak membuat khusyuk wiritanmu, tidak membuat khusyuk ibadahmu ya itu ya malah dosa. Apalagi sampai semuanya sering telepon-teleponan, sampai tidak khusyuk, sampai membuat belajarmu terbengkalai, apalagi sampai video callan, sama-sama sendirian di kamarnya, itu bahaya, jangan. Apalagi lagi sering berduaan. Saya memang pernah suka kepada orang ya, pernah cinta ya, tapi saya tidak pernah berdua bareng gitu enggak. Karena nanti kalau kita sering kelihatan berduaan sama seorang cowok, cewek sering berduaan sama seorang cowok, yang rugi pasti cewek. Tunangan saja belum tentu jadi, apalagi cuma pacaran. Sampai di mana barusan saya, Mas? Kok punya saya murah-murah mati? Mungkin sinyalnya ya. Tunangan belum Ya, tentu. maksudnya keterangan saya sampai di mana barusan? Tunangan belum sampai belum pasti jadi nikah gitu. Iya. Apalagi cuma pacaran. Ya, jadi jangan sampai sering kelihatan berdua oleh orang, kelihatan sering berdua. Itu kan yang rugi perempuannya nanti. Oh dia kalau ternyata gagal nggak jadi, oh, dia sisanya itu. Dia sisa. Jagalah gitu ya. Apalagi kasihan perempuan yang menurut saya. Apalagi ternyata yang sering berdua itu kopiahan, pakai baju putih, goncengan sama cewek kan malu. Perempuannya pakai jilbab gitu kan ya, jilbabnya besar. Terus ternyata sering berduaan kan di depan umum lagi. Memang di depan umum lebih aman kan ya, lebih aman dari berbuat tidak senonoh, berbuat maksiat karena mungkin malu orang. Tetapi kan ada efeknya juga. Efek lain ya fitnahnya itu. Oh, santri jilbaban dan itu. Ya Mas Adi. Yeah. Gimana menurut sampean? Yeah. Kayaknya ya gitu memang. Walaupun kita tidak memang yang sangat haram kan berduaan. Tetapi berduaan tidak ada orang maksudnya. Sangat haram. Tetapi juga walaupun banyak orang kalau sering kelihatan berdua ya. Kalau hanya mengantarkan buku seumpama karena kamu sayang kepada dia, kamu dia minta difotokopikan, kamu fotokopian ya nggak apa-apa. Bicara sebentar mengantarkan fotokopi ya nggak apa-apa kan ya. Memang gini, daripada jodoh kita itu ketemu di bioskop, ketemu di pasar, mendingan jodoh kita itu adalah teman kita yang ketemu di kampus, di dalam kajian ilmiah, apalagi di dalam kajian kitab tasawuf kan gitu kan ya. Insya Allah kan itu lebih baik gitu kan ya. Ya baguslah dapat jodoh ketika kuliah, teman kuliah saya sangat mendukung itu. Daripada dapat jodohnya di tempat yang tidak baik. Jadi kan
kalau jodohnya itu sesama majelis ilmu, teman-teman majelis ilmu, teman tahfidz, teman UPTK semuanya ya, teman matan ya, bagus itu. Daripada jodohnya teman main game, teman ngopi gitu. Ya Mas ya. Jodohnya Mas Ari anak matan. Ngawur. Kalau Alvin, Santrinya sendiri ya. aduh. Jadi Ustadz makan santri ini. Al Ustadz yakulut tilmizat ini. Saya sangat mendukung ya teman-teman saya itu, mahasiswa-mahasiswa saya itu jodohnya teman-teman kampusnya. Satu kajian ilmiah, teman kajian ilmiahnya gitu. Teman kajian apanya itu kan itu lebih baik daripada ketemu jodohnya di sosmed. Oke, sudah ya kayaknya ya. Alvin di mana ini Alvin? Di kampus apa masih di rumah? Di Kudus ya. Oh, Saya online. oh kayaknya santri perempuannya banyak itu. Cantik-cantik lagi. Waduh. Ari kasih, Mas Alvin. Udah punya banyak ya, Ari. Oh, tapi di Al Jihad banyak sekali santri baru kayaknya itu. Kesempatan itu. Kalau santri baru masih bisa dibujuki kayaknya. Masih lugu. Gila kok sampai di situ ya pembahasannya. Kalau nggak ada, monggo saya pasarkan lagi ke Mbak Arika. Monggo sahib-sahib sekalian, peserta kajian barangkali masih ada pertanyaan. Mumpung kita masih dalam forum yang sama bersama Yaya. Silakan. Bisa langsung unmute atau diketik di kolom chat. Sudah nggak ada. Sepertinya sampun. Oke lah, tutup saja. Sedikit yang bisa saya garis bawahi di kajian pada sore hari ini. Yang pertama, walaupun roja, khauf itu harus tetap seimbang karena kita perlu untuk memperbarui iman kita setiap hari, diantaranya dengan membaca kalimat hailalah atau la ilaha illallah. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yakni doa penutup yang nyuwun dibacakan Kiai Yarto. Enggak, Gus Alvin suruh doa. Saya minta doa, minta barokahnya Gus Alvin ya. Mohon barokahnya Gus Alvin. Gus Alvin, Mbak. Gus Alvin suruh doa. Iya, monggo. Gus Alvin ya ini. Iya. Monggo. Kepada Gus Alvin Johari waktu dan tempat, silakan. Oke. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وزدنا علما نافعا مباركا اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في العلم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Matur suwun. Amin ya rabbal alamin. Dengan dibacanya doa, maka usai sudah kajian pada sore hari ini. Terima kasih disampaikan kepada Yayardo, terima kasih disampaikan kepada Ketua PK Matan Unisa, Sohib Ari, dan seluruh peserta kajian sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.